Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkanul Arham. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai radioaktivitas. Nah, radioaktivitas sendiri itu teman-teman memiliki dua makna. Makna yang pertama bisa kita maknai sebagai pemancaran sinar-sinar yang bersifat radioaktif oleh zat radioaktif. Sedangkan makna yang kedua adalah proses, di mana radioaktivitas di sini adalah proses meluruhnya inti atom untuk menjadi inti atom yang lebih stabil. Nah, untuk memahami mengenai materi radioaktivitas ini, kita akan membahasnya lebih lanjut pada pembahasan berikut. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian radioaktivitas. Nah, pendahuluannya begini teman-teman. Kan beberapa unsur di alam itu cenderung tidak stabil. Nah, kita umpamakan unsur yang hidup di alam itu seperti manusia yang hidup di dunia. Bagaimana manusia yang hidup di dunia? Mereka itu memiliki banyak keinginan, seperti menikah, punya anak, hidup bahagia, dan meninggal. Nah, begitu juga unsur di alam teman-teman. Mereka memiliki tujuan sama halnya seperti manusia. Apa tujuan mereka? Nah, ini mencapai kestabilan, tidak neko-neko, tidak kayak manusia. Nah, dalam mencapai tujuan mereka, otomatis ada yang dikatakan dengan proses. Tidak serta-merta langsung stabil, ada prosesnya. Nah, proses inilah yang dikatakan dengan radioaktivitas. Jadi, radioaktivitas adalah peluruhan unsur atom untuk mencapai kestabilan atau menjadi unsur atom yang lebih stabil. Nah, bisa disingkat itu radioaktivitas adalah peluruhan unsur atom dari unsur atom yang tidak stabil menjadi unsur atom yang lebih stabil. Nah, misalkan nih teman-teman, ada unsur atom L. Nah, si L ini merasa dirinya itu nggak stabil, jadi dia akan nanti meluruh menjadi unsur atom lain. Kita misalkan O. Nah, si O ini masih merasa dirinya itu nggak stabil, maka dia nanti akan meluruh menjadi unsur atom V. Nah, si P ini juga tidak merasa dirinya stabil, meluruh lagi dia menjadi unsur atom E. Begitu seterusnya. Nah, ketika proses peluruhan ini terus berlanjut, lama-kelamaan unsur tersebut akan habis teman-teman. Ini ada bahasa yang terbentuk, love. Nah, bisa kita filosofinya teman-teman ini, unsur atom ini rela melakukan apapun, rela membagi dirinya untuk mencapai kestabilan. Tapi tidak masuk di materi teman-teman. Nah, si unsur atom L ini bisa kita umpamakan sebagai induk memang dikatakan sebagai induk, sedangkan unsur O ini dikatakan karena ini induk, jadi otomatis O ini adalah anaknya, sedangkan P ini induk, anak, bukan cucunya teman-teman, tapi anak juga, ini juga anak. Nah, dari proses peluruhan ini ada yang ingin dicari teman-teman. Yang ingin dicari adalah zat sisa dari proses peluruhan tersebut, disebut dengan NT. Nah, untuk mencari NT itu adalah N0 1/2 dari T besar per T kecil. Nah, ini dia keterangannya. NT itu jumlah unsur yang tersisa. Ini kan dari L ini meluruh menjadi O. Nah, dari meluruh otomatis ada yang menghilang dari L ini. Jadi, berapa yang tersisa dari proses meluruhnya O tadi nih. Sedangkan N0 itu adalah jumlah unsur mula-mula. Jadi, ini kan sebelum meluruh, jumlah unsur L sebelum meluruh, kemudian T waktu meluruh, jadi kita anggap ini L menjadi O, waktu yang diperlukan dari L menjadi O. Waktu paroh itu adalah 1/2 bagian dari jumlah unsur mula-mula setelah meluruh. Nah, selain NT ada juga yang mau dicari teman-teman, yaitu lambda. Cara carinya itu adalah sama dengan ln 2, nilai dari ln 2 per T besar waktu paroh, atau 0,693 per waktu paroh. Nilai ln 2 kan 0,693, di mana lambda adalah konstanta peluruhan. Nah, ini nih kata konstanta di mana-mana itu teman-teman. Konstanta itu menunjukkan nilai kemampuan. Nah, dalam hal ini kemampuan suatu unsur, kan unsur tuh banyak, bukan cuma satu. Jadi kemampuan unsur dalam melakukan proses peluruhan yang ditunjukkan dalam bentuk nilai kemampuannya itu, kemampuannya dalam melakukan proses peluruhan itu ditunjukkan dalam bentuk nilai untuk mengetahui besar atau tingginya.
Kemudian ini waktu paro nih, belum terlalu jelas kayaknya. Waktu paro itu adalah 1/2 bagian dari jumlah unsur mula-mula. Nih kita misalkan L. L ini ini NT. NT itu teman-teman satuannya itu fleksibel. Jika dalam bentuk massa satuannya bisa kilogram atau gram. Nah, bisa juga kalau dalam bentuk volume satuannya itu adalah bisa liter atau meter kubik. Nah, kita misalkan 10 ini atom L, unsur atom L memiliki massa sebesar 10 kg. Nah, kemudian unsur atom L tersebut mengalami proses yang dinamakan peluruhan. Dalam mengalami peluruhan, unsur atom L tersebut mengalami peluruhan sebesar 1 kg per 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun itu unsur atom L ini mengalami peluruhan sebanyak 1 kg. Jadi waktu paronya berapa teman-teman? Waktu paronya gampang, kan 10 kg. Kita bagi 2 dulu. Jadi 10 kita bagi dengan 2, jadi 5 kg. Jadi waktu yang ingin dicari adalah dari 10 kg menjadi 5 kg. Kan tadi dikatakan bahwa atom L ini meluruh 1 kg tiap 1 tahun. Tinggal kita kali saja. Ini kan 5. Ini kan selisih 10 ke 5 adalah 5. Tinggal kita 5 dikali 1 tahun. Jadi waktu paronya adalah 5 tahun. Gila nggak? Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai radioaktivitas. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham mengenai materi radioaktivitas. Dan ini juga materi pendahuluan, materi awal lah untuk pengenalan mengenai radioaktivitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.